Kitab Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum,
Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak, pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus. Di mana Tuhan? Katanya kepada mereka. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih hidup dan diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi banyak hal. Hari ini kita akan belajar Lukas 17. Semoga kita semua diberkati untuk mengerti firman dan dapat melakukannya. Beberapa nasihat dari Tuhan Yesus. Melalui perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang pertama murid-muridnya harus hati-hati supaya tidak melakukan penyesatan atau disesatkan oleh orang lain. Jika kita menyebabkan seseorang berbuat dosa karena kelakuan kita, maka kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sebab itu kita harus berhati-hati bersikap dalam kehidupan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kalau ada sesama orang percaya yang berbuat dosa, maka kita berkewajiban untuk menegur, memperingatkan dia akan kesalahannya, menasehatinya. Jikalau ia menyesal dan mau bertobat, maka kita wajib mengampuninya. Jadi Tuhan Yesus menginginkan supaya kita suka mengampuni, menolong orang yang bersalah kepada kita, bukannya membenci atau dendam, jika orang itu benar-benar mau bertobat. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya memiliki iman. Saudara, pengertian perjanjian baru tentang iman memiliki 4 unsur utama, yaitu iman berarti percaya dengan sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hal ini meliputi kepercayaan dengan sepenuh hati dan menyerahkan seluruh kehendak kita dan mau mengabdikan diri secara mutlak kepada Kristus Yesus. Lalu iman juga meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa kepada Allah melalui Kristus. Yang berikutnya, iman juga termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Itu harus tercermin dalam cara hidup kita yang selalu dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Itu semua karena karya Roh Kudus. Sehingga kita diperbaharui, tidak mengeluh, tetapi dalam segala keadaan sanggup bersyukur, percaya Tuhan baik. Mungkin keadaan hidup kita tidak selalu baik. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman yang menyelamatkan selalu disertai dengan proses menuju tambah hari hidup tambah kudus. Dan iman juga meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati kepada Yesus Kristus.
itu terungkap dalam kepercayaan, itu terungkap dalam kasih, sekali lagi terungkap dalam rasa syukur, dan sungguh-sungguh mau hidup setia kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, kita harus meminta kepada Tuhan untuk menambahkan iman percaya kita. Karena iman yang sekecil biji sesawi pun sebetulnya mempunyai kuasa yang sangat besar. Alkitab mengajarkan iman bertumbuh dari pendengaran firman Kristus. Dan iman juga bertumbuh melalui kesusahan-kesusahan hidup yang dilewati bersama Kristus. Lalu murid-murid Yesus diajar juga untuk melaksanakan perintahnya dengan benar dan melayani pekerjaannya dengan sikap seorang hamba, yaitu taat, setia, dan rendah hati. Jangan merasa diri hebat sehingga jatuh dalam dosa kesombongan. Semua kesempatan yang baik itu anugerah Tuhan. Kalau kita boleh melayani pekerjaan Tuhan, itu pemberian dari Tuhan. Jadi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seluruh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara mengharapkan pujian, terima kasih dari orang. Karena sebenarnya kita ini hanya hamba-Nya Tuhan. Tuhanlah yang patut menerima hormat, kemuliaan, ucapan syukur, dan terima kasih. Amin. Selanjutnya mengenai perikop ke-10 orang kusta. Melalui hal ini kita belajar bahwa karena anugerah Tuhan, maka kita boleh hidup, menerima anugerah keselamatan, diberkati, ditolong Tuhan sampai hari ini. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan dalam bentuk berkat rohani dan jasmani. Harus selalu ingat untuk bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Lebih sungguh-sungguh melakukan perintahnya setiap hari. 1 Yohanes 4 ayat 19 mencatat, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jangan hidup seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus itu, saudara. Mereka lupa atau tidak tahu mengucap syukur. Selanjutnya perikop mengenai kedatangan kerajaan Allah. Beberapa orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus menanyakan kapan kerajaan Allah akan datang. Mereka berasumsi kerajaan Allah itu bersifat politik dan kekuatan militer. Sedangkan menurut Tuhan Yesus, sifat kerajaan Allah itu adalah rohani, bukan fisik, bukan politik, bukan militer, tetapi rohani. Artinya ada di dalam setiap hati orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya ada di dalam suasana kerajaan Allah. Maksudnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita oleh karena Roh Kudus. Roma 14 ayat 17 mencatat hal itu. Dan murid Kristus dapat menyatakan kuasa kerajaan Allah dengan mengalahkan kekuatan kuasa dosa, hidup lepas dari belenggu perbudakan dosa. Diberi kuasa untuk berdoa sehingga sakit penyakit dan iblis itu dikalahkan. Itu semua adalah karya kuasa Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah yang dimaksudkan Tuhan Yesus bukan dengan jalan menaklukkan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan. Nanti kelak ketika Kristus Yesus datang ke bumi untuk kedua kali sebagai hakim dan raja, barulah kuasa kerajaan Allah, kemuliaannya itu akan tampak sepenuhnya. Ketika Yesus menang atas semua raja dan bangsa. Hal ini tercatat dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 18. Saudara-saudara, kita diingatkan akan kesalahan yang dilakukan oleh istri Lot. Lihat ayat 32. Istri Lot lebih menyenangi masyarakat dan hal-hal duniawi daripada hal-hal yang sorgawi. Istri Lot berpaling ke belakang karena hatinya masih ada di Sodom. Tercatat dalam Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Hatinya masih tertinggal melekat pada harta kekayaannya, pergaulannya, dan sebagainya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus harus lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada yang lain.
dan harus sungguh-sungguh merindukan, menantikan, berharap pada kedatangannya yang kedua kali daripada terikat kepada hal-hal yang duniawi. Hati-hati kita saudara, sebab firman Tuhan mencatat kerajaan Allah akan datang dengan tiba-tiba dan tidak seorang pun tahu kapan waktunya. Marilah kita fokus untuk hidup, percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, setia dan taat melakukan firman-Nya setiap hari. Antara lain, ingat, hidup jadi garam dan terang dunia, sehingga bisa menjadikan bangsa-bangsa menjadi murid-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.